Oke, Brun. Sekarang lagi dengerin musik apa, Brun? Ini rada dikalurkeun itu, rada teu kadek tadi. Ya kan geus kaluhur mah kudu kieu. Nah, gitu bae lah. Atau ceklan-ceklan. Kieu lah bisa udut. Sok atuh. Urang enak keur ngadenge musik naon? Heeh. Urang saminggu leuwih enak keur ngadenge musik Jepang asli. Nah, ke Jepang sekarang. Soalnya Ada apa dengan musik Jepang? musik-musik Jepang itu unik, guys. Gimana? Anjir, guys. Unik lah. Jadi orang emang Jepang emang beda pisan gitu nya. Emang di Asia kan emang identik di akarnya emang Melayu lah. Ayalah gitu nya. Mun Jepang mah edan euy. Mun nya sebagai orang gitu nya sebagai anu resep musiknya arranger. Emang orang tengah arti bahasa Jepang. Ya orang mah belajarnya musiknya sih eta pola progresina ka mana wae. Asli eta Jepang edan pisan. Jadi orang butuh asupan eta lah di musik-musik Jepang eta matana orang saminggu ayeuna ngadenge Jepang full asli. Sebelumnya mana sebenarnya suka musik-musik apa sebelumnya sebelum dengerin musik? Orang mah ya biasalah pop rock biasa, musik-musik kayak gitu-gitulah, swing jazz juga orang dengerin juga gimana mood itu. Jadi kalau orang nguliknya adalah misalkan orang bosan nih seminggu ini lagu ini, orang ganti lagi nyari-nyari yang enak di YouTube apapun Spotify gitu, nyari-nyari. Nggak tahu orang terus maksudnya nyari-nyari we gitu lagu-lagu ngeunah kurang save lagu ieu kurang langsung diulik laguna. Berarti maneh bisa suka lagu Spotify. Lagu Jepang itu karena dari Spotify. Enggak, orang emang random lagu ketemu enakeun, wah Jepang enak itu jadi Jepang banget gitu. Ya enggak. Tidak mempengaruhi hidup oge ngan. Lain mempengaruhi hidup. Enggak sejarah namanya gimana nasi ka soalnya naonnya urang mah emang Britpop ka Jepang. Kalau orang emang tiba heula nya. Orang geus ngarah ya hayang Jepang kan orang karek niat nanti karek ayeuna gitu bener-bener explore sampai orang ka ngulikna edan-edanan gitu nya. Ayeuna orang cek. Soalnya orang nilai musik-musik Jepang ieu teh emang indah pisan sih. Emang unik lah daripada musik-musik dari misalkan kita lihat dari Asia gitu. Dari Asia, maksudnya dari Amerika, dari mana lah yang unik pisan gitu dari progresi chordnya emang edan pisan si Jepang teh. Gitu. Emang orang butuh eta jeung mengaplikasikan eta ketika orang latihan, ketika orang butuh eta. Referensi musik Jepang. Jelas. Apa? Lagu yang mana lagi dengerin siapa? Anjir, Iko Monogari teh eta bahasa Jepang anjir. Judul nama teuing naon ngaran bandna apa urang. Teuing eta lagu eta lah, pokoknya si lagu eta teh loba pisan jebakanna loba tutinya banyak sih. Progresi chorus-nya enggak ketebak. Chordnya sebenarnya ketebak nya. Tapi udah emang indah wae si alurna chordna teh indah gitu. Asli beda pisan jeung Amerika mah. Itu band apa tadi? Iko Monogari mun salah mah nya. Eta band Asli. Band. Sekarang lagi dengerin Jepang ya? Lagi dengerin Jepang. Maksudnya setiap 24 jam Jepang wae gitu nya aya lagu batur oge. Orang dulu juga denger, sekarang orang dengerin band Jepang. Kayak orang dengerin tuh Like and Seal. Itu band lama ya. Oh, apal eta mah. Terus One Ok Rock. Apal. I'm telling you. Itu kan rock pisan. Rock pisan. Kurang mah lebih denger Jepang teh lebih ke pop rocknya lah ibaratnya. Jadi orang kan kalau lihat Jepang gitu. Kalau dari segi rocknya emang dia si progresi chordnya mah emang gitu-gitu aja, tapi emang ada sih nyelidik sedikit ke yang anehnya chordnya emang ada aja gitu. Tapi kalau yang untuk musik pop ke rocknya mah pop seni rocknya mah si nyelekit chordnya teh aredan asli. Maksudnya nyelekit rock. Ini perpindahan chord kan misalkan yang main di ternyata bisa wae ka C ka D is ya macamnya tuh bisa dioper-oper ka dieu teh leungeunah gitu. Amun di rock urang ngadengena si musik Jepang ieu teh si soal si perputaran chord emang kadinya wae cuma si liuk-liuk chord mah emang aya wae sih saeutik tapi tidak dibandingkan dengan si musik anu pop semi rock ieu gitu. Orang bisa katakan pop semi rock eta lah. Sana emang di band ieu teh emang aya oge nu beatna disco oge aya gitu, nu pop oge aya gitu. Di band ieu teh gitu. Berarti di Jepang ieu teh unik gitu ya bisa dibilang. Asli unik pisan atuh. Unik pisan eta mah soalna orang butuh
bahan progresi chordna di Jepang teh matana urang ngadengi. Jadi urang kan proses latihan urang mah kan ti ngadengi tutuluyan, urang ulik ge eta kan sebenarnya kan geus ka save ka otak polana. Terus urang ngapraktekeun di urang latihan kah, urang boga karya eta gitu. Jadi urang teu kan urang kan emang menanamkan proses musisi teh emang ATM amati teu dimodifikasi teu plok-plok kabeh kurang kurang ditirukeun ya misalkan intro Jepang ge kieu progresi chordna kieu kan urang kan teu ditirukeun eta kabeh full eta gitu. Urang dimain-mainkeun oge jeung gaya urang gitu. Penting rasana teh Jepang gitu aya gitu. Band itu doang yang mana dengerin di musik Jepang sekarang? Saingat aing mah urang aya ngadenge sih berbagai band oge kan hese eta Jepang mah naon. Kan urang ingat mah eta we Ikomonogari naon gitu. Berarti sekarang tuh intinya lagi dengerin musik-musik Jepang gitu mah kesana ya. Atau lagi dengerin hanya satu band aja musik Jepangnya karena dia lagunya enak. Itu sebenarnya lagu Jepang teh orang ngadeng beberapa band kan eta hese ngaranna naon Oke. Hese beda bahasa Jepang naon poho deui. Awalnya ente bisa ngedengerin musik Jepang itu awalnya gimana? Awalnya emang orang dari niat dari awal gitu nya emang dari orang cerita awalnya emang dari waktu orang atau orang lagi apa namanya? lagi jadi session player, si pelatih orang ini tuh emang apa namanya? Emang ngelatihnya tuh dengan berbagai liuk-liuk chord yang edan gitu. Orang jadi penasaran gitu. Jadi sih ngadengin naon wae gitu nya bisa kesana gitu. Orang teka pikiran sih chordnya bisa kadinya gitu. Kan orang kan penasaran kan saya tak kumaha gitu si ngadengin naon wae gitu. Bahasa orang kenal lebih dalam nongkrong maksudnya nongkrong terus yang pelatih teh nya. Jadi saya tage merenya ka urang ngadengin Jepang jeung aya ngadengin musik luar oge Amerika oge aya nu pupulukan ge lah ngan urang poho deui eta band naon gitu. Urang ngadengin Jepang. Mana penasaran. Aing penasaran Jepang padahal urang teh resep di baheula teh nya soundtrack anime teh nya resep tapi urang teu di dalam ieu teh enakeun soundtrack. Teu sampai urang ulik gitu nya. Nu ayeuna ieu mah sampai urang ulik edan-edanan eta ka mana wae gitu. Sampai urang paham mun Jepang pasti aya we kadinya pasti aya si perputaran chordna teh anu kadinya pasti urang apal. Mun urang ngadenge band lain gitu mun urang ngadenge Jepang ayeuna urang ngadenge band A B C urang pasti apal eta pasti kadinya gitu. Terus tingkenan musik-musik Jepang teh tapi anu galau dapat pisan si suara teh. Itu anu energik dapat pisan Asli. Cuk saya tahu iya anu ngeunah. Bener. Jadi energik gitu teh. Energi bukan dari musiknya doang tapi karakter vokal lagi edan mah asli. Iya sih. Karena mungkin faktor iya sih ya. Crowd Zero. Asli atuh serius. Asli urang rasa pisan jiga sound tadi teh Let and Seal nya. Lark and Seal. Tah eta anjir eta si warna vokalnya dan bisa bos eta aing resep. Warna vokalnya teh berat. Jadi orang apa gitu nu nyanyi teh si eta pasti. Ya, karakter suarana. Nyanyi lamun aya penyanyi kitu, wah, urang bisa nebak ya isanya. Hese diikuti dengan karakter orang manapun kayaknya susah. Gaza to unite mo diteju mo. Wah, orang apa lagi sa Iman Jirok. Mirip eta aslinya saya eta vokalis Let and Seal jeung si vokalis Diarok ada liquidnya rada mirip saeutik asli. Iya, tidaknya influencer. Asli. Saya sarwawe juga suara si Ariel banu nurutan. Gitu suaranya. Karakternya geus kabentuk ya. Terbentuk tapi emang Jepang teh emang menarik sih. Emang saya teh menurut orang mah negara yang blessing ya maksudnya Jepang teh emang nya boga segala kabeh motor kabeh nanti musik ge edan ti fashion ge alus gitu. Ya kali atau ti Andika kangen mengge nurutan Sasuke itu motor naon we ti Jepang? Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Toyota. Kabeh Eta aya laguna naon? Yamaha, Suzuki, kayak dua. Di Jepang kan? Di Jepang asli. Lebih ke musik lagi, alus ya. Asli, ini eta mah emang edan Jepang teh matangna urang yang bener-bener denge ke Jepang teh emang gitu emang urang butuh pisan eta jeung
jeung referensi. terus ilmu oge gitu jeung ilmu urang soalnya urang kan geus Amerika geus biasa ngadenge Amerika kumaha. Soalnya pastilah band-band Indo pasti kiblatna ka Amerika kabeh nya Inggris Amerika naon gitu lah. Jadi pokoknya Inggris Amerika geus katebaknya mainnya pasti gitu. Tapi sekarang Jepang itu ngikutin Jepang ya, orang musik Jepang ngikutin ya. Ngikutin ke tadi yang mana bilang nggak sih di awal yang main loop gitu. Yang itu maksudnya gimana? Jenis musiknya itu lebih ke kalau sekarang tuh lebih ke main apa ya namanya? Musik-musik DJ gitu. Musik DJ. Apa sih istilahnya orang nggak tahu. Musik mesin kayak gitu. Kalau kata orang di Jepang sendiri emang dia band yang lagunya ngeband pisan juga masih naik, yang ya kalau mau ngikutin modern juga Jepang juga masih ada gitu. Masih ada, tapi yang lebih ke modern mah justru ke Amerika, justru musik mesin mah masih ke sana ya. Ngiblatnya ya. Jadi emang musik mesin mah emang masih di Amerika juga, apalagi kayak Justin Bieber itu kan banyak banget drumnya yang gambar. Kok mana kecil sih? Cek. Nah, itu gede. Coba di sini beri. Pesan dikit. Kita iklan dulu ya guys. Detik tuh suara dia. Menurut orang gede. Cek. Oke. Cek. Oke. Berarti kan perkembangan musik sekarang tuh ente lagi dengerin musik Jepang. Itu buat referensi untuk mana bisa mempermulus untuk mana bisa lebih lebih berwarna lagi ya. Itu persiapan session player berarti ya. Bukan persiapan session player. Kebutuhan itu teh mana butuh untuk karena mana seorang session player atau nggak ada hubungannya sama itu. Orang karena resep aja. Hubungannya dengan session player juga jelas karena kan kita kan main sebagai session kan kita kan bisa di mana aja gitu. Bisa orang main di band BT, bisa mainkan Jepang kan kapake gitu. Resep oge nya jelas orangnya resep gitu. Jadi jang pengetahuan arranger orang lah. Mana sejak kapan sih Bang main di session player? Orang teh main session teh dari SMP-an lah. Tapi benar-benar yang fokus ke session mah dari sekitar SMA-an ya, SMA-an. Itu mainnya di mana aja? SMA lah. Di mana aja? SMA teh di acara-acara waktu SMA awal teh di mana ya? Pokoknya di acara-acara emang di acara nikah bukan nikahan, maksudnya di acara ulang tahun orang main, terus di acara ngeband per band juga orang main gitu, orang ngegantiin temen band yang drummernya lagi nggak bisa hadir. Itu dibayar di kafe, ada yang dibayar ada yang nggak berat. Beratan keduanya. Asli musisi mah kita hungkul. Nanya di musik kafe gajinya setinggi. Eta sebenarnya sok balance ya. Orang kan aya band bebaturan dari Jakarta. Last Friday. Dia tuh nanyain gini. Bro, kalau di kafe di sini dibayar berapa? Orang kan ngejawab pengalaman orang ya. 100-200 ribu orang bilang gitu. Per seberapa main. Kali main teh ya seberapa lagu tah? 30-an ya. 2 sesi. 2 sesi gitu. Nah, manehna ngajawab lagi. Apa gitu? Iya, jelas. Jakarta bisa nepi ka 2,5 juta sampai 5 juta. Ya, kafe nanti. Dan ya. Ini orang tadi balik deh ya sesi awal tadinya. Di Jakarta kan lebih nya, maksudnya lebih industrinya hidupnya. Di Jakarta teh terus lebih perputaran si musisinya teh, musisinya perputaran si bisa dibilang musisinya lagi lebih edan gitu. Maksudnya lebih ada acara, terus gitu. Acara-acara aya wae. Jadi itu meningkatkan branding si playernya. Oh iya, karena pusat industrinya berarti ya. Bisa dibilang gitu ya. Terus si asupan musisi-musisinya baru tuh dari seluruh Indonesia kan ya? Ke Jakarta terus ya? Jakarta. Contohnya Noah orang Bandung di Jakarta wae cicingna. Dan yang duitnya di ditu. Oke. Berarti di daerah-daerah selain di Jakarta mungkin kemungkinan sama kayak di kita kan? Kayak di Bandung berarti gitu. Untuk musisi-musisi kafe beda lagi ya sama musisi-musisi indie yang udah terkenal ya. Bayarannya udah gede kan.
cek orang mah kumaha lokasi, kumaha kota sih. Misalkan orang main kafe di Papua. Kafe ini. Misalkan konteksnya di kafe, orang main kafe misalkan di kota terpencil di Indonesia lah, misalkan di bagian timur di Papua atau misalkan di Aceh dan lain sebagainya, orang pasti yakin leutik. Soalnya emang perputaran industri musik di dia emang leutik gitu. Jadi eta menurunkan branding si musik eta gitu. Menurut orang mah. Mana udah paling jauh main kemana? Jakarta. Paling gede dibayar berapa? Selama mau di Jakarta mau kita ngomongin duit era orang. Kenapa? 20 juta. Halo. Berapa? Nasi bungkus. Pernah nasi bungkus. Kok bisa gitu? Berapa dulu jawab bola? Ini kan yang pernah dibayar, mungkin sekarang uangnya udah habis kan? Iya nya, mau misalkan ngomongin bayaran mah orang berekeun gambaran kecilna we nya. Seberapa ya paling? Ya bisa lah. Angka berapa aja? Angka dari SMA bla 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 enggak akan lebih dari. Bukan total ya? Iya, maksudnya nominalnya we nya nominal sekali main yang paling besar gitu. Oh, sekali main? Dari sekian banyak mana main di kafe berapa pernah dibayar? Sekali main. Di 5 pernah? Non 500 atau 5 juta. Belum sih. Belum. Paling tinggi di berapa? Paling tinggi paling di sejutaan lah paling. Paling tinggi sekali main. Tapi tadi paling seberapa lagu itu. Kafe itu teh. Kalau di kafe emang kecil sih, orang biasanya gedenya di session player pemain rekaman kayak gitu-gitu. Mana session playernya apapun? Session player di kafe, session player wedding, bisa. Session player gereja. Kalau di ini kan di gereja mah pelayanan. Ya, itu mah ya nggak bicara itu ya. Itu. Emang intinya session player kan ya. Terus Terus session player apa lagi? Ada recording. Ya. Itu per satu lagu? 2 sih itu mah, lagi 2. Jadi emang kadang per lagu emang kadang dibutuhinnya apa sih, misalkan kalau 2 lagu ya segini gitu. Kan musik itu harus chemistry-nya dapet ya sama lagu ya. Selain itu juga harus dapat juga sama si player lainnya kan. Benar. Itu mana cara bisa nyatuin itu gimana sih? Orang gimana susah. Orang pernah main di kafe dengan orang yang biasa sama orang. Contoh aja misal orang main sama siapa ya? Sama Mane deh. Ketika orang main sama Mane nyaman, kenapa? Karena sebelumnya udah kenal. Benar. Terus ketukan Mane juga orang nilai dulu nih. Oh iya, masuk nih. Makanya waktu main di Braga tuh ada kan videonya, nanti tampilin deh. Oh iya. Yang itu masuk aja udah, karena chemistry-nya udah dapet. Tapi beda lagi kalau orang main sama misalkan orang baru. Mana bisa? Season player itu kan harus gitu ya? Bisa. Emang session player emang tantangannya kita harus tahu juga kondisi si bandnya, lagunya gimana, terus juga si karakter orangnya gimana. Ada salah satu contoh pas orang main jeung maneh. Ya? Pas orang ngebantuan maneh main band maneh di mana gitu. Pokoknya lah orang geus main seberapa kali jeung maneh tanya kan orang main drum jeung band si Epang. Kan orang kan main orang mainnya kieu gitu. Tapi kan orang kan apal karakter si Epang kieu nya. Jadi ya, orang di mana? Eta anu main di acara SMA naon poho deui. Acara anu SMA. Di Villa Istana Bunga. Oh. Kan orang kan latihan lah jeung maneh. Asa loba bahasa zaman kampus. Eta Iya, orang drummer nah kan. Padahal kan band-band maneh tah. Tapi kan orang PR na orang kudu ngadengel kan maneh kan orang minta, "Pang, mana laguna?" Orang minta. Oh, ternyata laguna kieu. Ya orang ngadengel lah karakter si Epang kieu. Oke, cenah orang belajar gitu nya. Tapi anggar sih pas pertemuan pertama mah emang kan Epang sendiri kan ngasih inputan ke orang, "Brun, mainnya tong atul teuing gitu." Oke gitu. Ya paling gitu pas di latihan orang nerima inputan sebagai session mah emang kudu wajib nerima inputan sih tong heuras oge. Gitu. Berarti narimakeun gitu. Kitanya kosong. Maksudnya kosong? Orang sebagai session player-nya kosong. Terinputan jadi dari yang punya lagu. Iyalah jelas atuh piraku we. Misalkan orang session orang main jeung band batur gitu. Si drummer berhalangan hadir misalkan. Orang
boleh aja orang ngasih inputan, tapi kan orang juga kan nggak akan mau ibaratnya untuk merubah si karakter band ini gitu. Dengan sesuai dengan pandangan musik orang. Yang mana siapin per awal kali ketika mana jadi session player, apa yang mana siapin justru ilmu dulu. Jadi misalkan orang main session tapi orang ngan bisa main pop unggul kan nggak mungkin gitu. Jadi orang kudu ngadengi berbagai genre heula. Itu bekal untuk pribadi. Ya, bekal untuk pribadi. Terus nu kadua orang wajib latihan. Sendiri lagu apapun. Atau lagu yang kita suka. Wah, mun kita yang suka mah mau bisa jadi session atau. Jadi lagu apapun yang itu yang berada di lapangan contohnya, ya orang udah belajar gitu. Misalkan orang bisa ngan hayang hungkul lagu orang nu resep mau bisa jadi session menurut orang. Selanjutnya 3. Pertama tadi ilmu ya. Latihan. Terus ketiga orangnya harus rendah hati lah. Jadi orang nggak boleh ego gitu. Misalkan orang kepanggih jeung band anu si ieu nu orang jadikan sessionna kan si bandna kan orang kan kudu rendah hati kan menerima inputan saeta atau nang paras-paras kudu menjalin komunikasi yang baik. Jadi orang teh pas main orang teh walaupun orang can kenal teuing tapi orang bisa kawin gitu secara orang drummer gitu. Berarti si bandnya boleh tinggi hati. Boleh aja. Tapi kudu tahu diri. Bekal ke orang ya. Bekal ke live session ya. Apa nih? Session player ya. Kudu tahu diri lah. Aku main drummer siapa main aku kieu anjing gini misalkan ibarat ngomong kasar. Ya otomatis orang jadi main lagi jadi kan nafsuan, jadi mau balik, jadi kan mau kawin atuh ke jeung musikna. Aya lagi guntrang. Oke. Terus yang keempat? Yang keempat paling naon ya. Orang mainnya jangan terlalu ego lah main musikna gitu. Maksudnya pas orang keur mainna misalkan mun si karakter band ieu pas latihan A nya orang tong macam-macam lah misalkan orang mainnya rock gitu nya pas ieu main pop ya orang teu bisa lah ya asal-asal feel asal-asal mere ruang di dieu nya teu bisa asal-asalan main. Udah apalagi kondisi dan lain sebagainya lah orang kudu apalagi si band ieu kumaha gitu. Orang teu menang macam-macam. Ame kawin orang walaupun session orang kawin gitu jeung si bandna. Gitu sih pengalaman orang mah. Berarti 4 poin berarti ya yang harus disiapkan sama session player itu ya. Jika kalau mau jadi session player. Anu terakhir jadi mempelajari si laguna edan-edanan. Jadi misalkan orang dibere lagu didinya introspeksi ya, otomatis orang ge kudu aya kewajiban orang jeung ngadengi eta terus si polana kumaha si drummerna. Terus orang ngadengi sawana kumaha si drummerna teh. Jadi orang kudu nyocokeun oge si sawana jeung si drummer maneh gitu. Kan drummer maneh sawana kieu nya urang kudu nyocokeun si sawana kudu belajar oge eta terus teh. Urang kudu oge mengaplikasikan rasa ti musik maneh jeung pola main urang. Rasa musik urang? Jeung pola main. Jeung pola main maneh jeung session urang gitu. Jadi urang kudu mempelajari lagu maneh heula lah. Jadi saacan mulai gitu teh. Iya. Session gitulah. Tapi main pernah Cak? Jadi session player. Tapi mana dadakan nih? Pernah asli. Itu kan gak sempat buat mempelajari lagunya. Tapi sebelumnya mah emang ada sih dikasih lagu dulu. Dikasih lagu dulu nih lagunya dengerin. Main 4 jam kemudian aing main. Dan untungnya mah emang sebagai musisi kan emang harus tanggung jawab latihan ya dari ngedengar aja kan itu udah sebagai latihan walaupun orang can megang drum oge kan. Mana tuh session player cafe atau recording karena gini. Kalau session player cafe kan otomatis bakal ada latihan dulu ya. Kan gitu. Tapi kalau pandangan orang mah mau itu main di cafe, mau main di rekaman itu tetap session sih namanya. Jadi kita main di berbagai tempat, berbagai orang, itu namanya tetap session. Orang salah pertanyaannya. Apa ya maksudnya? Jadi orang walaupun session, orang tetap ngiluan ke latihan mana, orang tetap ngiluan. Ya gitu. Kalau yang membedakan session cafe dengan session recording misalkan, itu apa? Sama aja? Sama aja konteksnya mah session, cuma beda tempat. Hungkul jeung keperluan naon gitu. Tempat aja.
misalkan kafenya orang main live itu jeung barudak gitu. Otomatis aya latihan heula kan tempatna ge beda mun recording ya beda deui mainna. Urang tepanggih misalkan urang kayak rekaman job recording emang orang tepanggih jeung player batur, urang we hungkul main. Tapi orang kan ti lagu eta kan urang bisa ngarasakeun ieu kumaha sih mainna ieu band teh. Gitu. Berarti udah lama juga mana ini ya berkecimpung di dunia session player ya? Alhamdulillah. Band sendiri punya? Punya dong. Punya. Emang tapi keur 1000 baru udah lainnya. Jadi orang session. Jadi sendiri sibuk ya? Dibikin sendiri lagi? Nah, apa namanya bandnya? All G namanya all disingkatannya all genre gitu lah. Artinya musiknya apapun, bawaan musik apapun nggak bikin sendiri. Itu band dari SMA tapi sekarang juga masih kontekan, tapi untuk kita main lagi cukup sulit lah karena yang satu udah nikah, yang satu lagi juga emang ada bisnis, ada usaha gitu kan. Tapi kontaknya masih jelas. Kalau berarti live session, berarti balik lagi ke live session player tadi ada beberapa poin ya yang harus disiapin sama teman-teman yang mau jadi session player itu ya. Yang paling intinya itu tadi yang kalau yang orang tangkap ya, seorang session player itu berarti wawasannya harus luas ya. Benar, karena ilmu tadi ya. Benar. Terus rendah hati gitu ya. Bener. Karena kita bakal menerima inputan dari si bandnya, dari orang lain. Oke. Terus tadi tuh apa lagi? Harus tahu karakter si musiknya nih mau kemana, kita harus belajar dari sound, drumnya, apapun kita harus kawin. Itu wawasan berarti tadi. Wawasan skill ya berarti. Kewawasan dan skill juga sih, karena kan kalau di drummer ada skill tuning juga gitu, harus sama dan lain sebagainya. Oke. Mbak, awal kali mana jadi session player? Gimana tuh? Wah, edan euy asli. Pengalamannya? Orang dititah bahasa SMA teh, orang SMP ngan session kikituan lah. Tapi pada SMA mah bener-bener ya aya income oge ka urang gitu. Jadi pada aya duitan kan orang kan jadi lebih bertanggung jawab gitu ya. Jadi pas pertama kali mah ya orang rada kesel oge nya. Bukan rada kesel nih, maksudnya orang ge kudu terbiasa dengan inputan orang. Sedangkan orang apal bena si ieu kieu gitu nya. Orang eta we nya orang pada intinya mah pas pertama kali mah kudu rendah hati lah pasti. Pas orang main kieu saya nerima inputan otomatis orang kudu rendah hati lah pertama kali mah. Terus orang ge tong loba teuing atul mainna eta mah pertama kali orang pelajaran urang mah inputan terus cara main urangna urang kudu kontrol gitu. Intinya kita memposisikannya kosong aja ya biar betul. Kita bisa nerima inputan yang dibutuhin sama si band yang mau main ini. Bener pisan asli. Oke. Karena emang di pertama ge orang main orang rada atel seutik kayak bahasa di tukang panggung masa geus beres kayak di omongan kieu ya. Orang udah nerima nya. Ya gitu lah. Karena hal paling maneh nggak bisa lupa selama maneh jadi session player apa? Nggak pernah lupa adalah waktu itu ketika ketika aing main drum padahal aing copot. Padahal bawah kick. Kicknya copot itu mah asli. Terus wah ya kumaha ieu. Untungnya waktu itu orang juga nggak pikir panjang, orang langsung main aja tangan kiri. Jadi yang tangan kanan masih ngeritem, si tangan kiri udah main kicknya, jadi tangan kiri di ngegantiin si kick gitu. Jadi tangan kiri teh deg tak beng tak diakalan gitu. Diakalan. Eta pas lagu kahiji aduh kebayang eta copot asli eta tidak pernah terlupakan gue orang asli. Pas lagu kedua teh aing langsung buru-buru we eta si kick teh si pedal teh dibenerkeun eta asli. Eta pengalaman ini eta terburuk nu kurang ingat eta di Bandung asli. Bron ngagaya lah bron kertamel deh. Ais, alas ya. Mantap. Kayak post IG kurang repost. Obrolan kita banyak bahan hari ini. Terus teh orang pernah jadi session tapi tadi bayar eta ge. Wah, jadi HT asli. Maksudnya nih makan makasih dong. Pasti dikasih. Itu kan bayaran.
Ya sih, tapi kan batur lagi butuh duit cuy. Oh, duit. Asli. Emang season player itu profesi? Profesi dong. Kalau misalkan emang apa ya, maksudnya emang dari awal emang dia mata pencariannya di session, itu emang mata pencarian untuk dia. Tapi untuk sampingan kayak orang kan eta mah kan bisa dijadiin sampingan gitu, session sampingan. Kerjaan mah tetap kerjaan utama mah tetap. Tapi kepikiran nggak jadi ngejadiin season player sebagai kerjaan yang apa utama? Kepikiran, namun misalkan job nangis loba. Mun job nangis loba mah hayu ani orang. Tapi mun misalkan kerayan-ayana mah wah ese. Aneh sih. Ese jelas. Ya lah, Bro. Go. Anjing gak enak kumanya. Oke, dapat. Ase enak mah kamu karena Covid ayeuna oh ese asli. Ah iya. Mana sih berarti sekarang lagi nggak ada season player ya? Session Tapi gereja masih jalan ya, tapi tapping ya. masih jalan, tapping. Kalau lagi session main-main dia apa lagi di apa-apa di manapun di apapun juga lagi nggak ada sih. Lagi nggak ada. Lagi menunggu. Tapi sudah agak main-main lah di Cisangkuy. Cisangkuy tapi konteksnya kan emang udah timnya di kafe. Enggak, bukan di kafe. Session seta atau tim sih. Timnya kan kalau band mah kan emang dari nama juga bisa dipanggil kan. Kalau session kan perorangan ngaranna. Oke. Berarti mana kan season player. Artinya mana nggak punya tim. Ya kan? Karena mana sebutan kan. Tim mana eta bisa menang? Dari mana Anda? Ente menang jaringannya tim mana? Di babaturan jeung babaturan, matangna musisi mah nu urang ngomongkeun teh kudu loba babaturanna. Ulin. Season nongkrong. player tuh harus banyak main. Loba babaturanna mah session jagoan tapi tiba babaturan sarua we bakatna dipendam di imah. Ente ngaledek anjing. Aduh. Intinya banyak main berarti ya? Iyalah. Kamu dari situ? Iya, jelas. Dari situ juga. Ngebuka jaringan awalnya dari mana? Dulu. Awal-awal dari season player awal dari mana tuh? Season awal dari teman, dari misalkan dari teman-teman jamming yang enggak misalkan pengalaman. Oh, pengalaman mah dari teman-teman SMA yang suka ngejam bareng. Oh, awalnya dari sana. Terus jadi misalkan dia orang salah ngomong tadi. Terus itu yang mainnya berarti bukan teman mana dong? Batur. Temannya teman mana? Itu teh teman orang. Si kan udah ada drummernya. Drummernya lagi hadir orang yang ganti. Oh, mana jadi season player-nya teman mana? Dan si teman ini teh tahu pernah lihat juga orang main drum. Oke, dari situ ya tahu kemampuan orang segini ya orang panggil weh. Terus sama band itu. Ya. Oke. Nggak terus sih waktu si drummer yang intinya bisa mah ya dia pakai drummer intinya gitu. Tapi kalau lagi nggak bisa mah ya orang gitu. Berarti mana jadi season player band itu doang dong sampai sekarang? Enggak juga sih. Kalau sekarang mah kan makin banyak koneksi kan makin beda-beda lagi cabangnya. Oh, ngembang terus. Ngembang. Oh, efek dari banyak main tuh gitu ya? Benar. Kudu gitu. Musisi jagoan yang mainnya di imah wae atau mau aya jeung batur gitu hese lah. Berarti seorang season player itu harus bisa berkomunikasi, berattitude. Eta asli eta mah dasar pisan euy. Erek urang jadi musisi, urang rek gawe naon ge attitude mah kudu dijaga asli. Oke. Enaknya jadi season player apa? Satu dapat duit jelas. Terus tadi tuh dibayar. Nya eta ge pengalaman terburuk. Oke. Dapat uang terus dapat ilmu juga kan dari berbagai genre gitu ya. Bisa main oge jeung beberapa karakter orang yang berbeda-beda gitu sih. Session mah tuh udah gitu main yang batur, orang dapat ilmu, orangnya menang duit ge pasti, ya orangnya menang pengalaman gitu. Main jeung batur teh nu kieu, ternyata jelema ieu teh kieu euy, urang apal gitu. Musiknya secara musiknya kieu euy. Ya urang apal gitu. Jadi mun dipanggil deui jangan band yang sama urang ge geus kawin gitu sih jeung si musik dan si playerna gitu. Mana nih jadi season player itu emang direncanakan? Orang di musik pengen jadi season. Aslinya ente. Justru pas awal-awal mah urang mah apalagi cabutan hungkul gini kan. Pas ayeuna pas ayeuna kan aya bahasan session, nyata bisa dikatakan session lah. Padahal pas awal-awal mah orang
hayang we memusikan jeung batur kita pada intina mah orang hayang memusikan jeung batur ya, cabutan gitulah pada intina mah ku hayang hungkul jeung babaturan teh jadi we tercipta eta gitu teh ayeuna. Terus sih sering berjalannya waktu ya ketika maneh bermusik hobi sebagai hobi terus akhirnya tertarik ke session player gitu ya. Dikatakan enak kan session player additional naon gitu. Berarti untuk menjadi session player itu ini hal yang tidak terduga untuk maneh sekarang ya berarti ya. Nah orang bisa jadi session player gitu ya padahal nggak direncanain gitu. Benar. Soalnya kan emang eta tercipta karena emang sudah kebiasaan dari awal main sampai sekarang kayak gitu terus sebutan main terus ya akhirnya udah kebiasa weh. Tapi ke depan pengen mempertahankan ini terus atau enggak atau orang pengen bentuk band jelas atau gimana? Eta mah kumahanya pokoknya urang mun aya duitan dihajar. Oh itu namanya duit. Mun aya band hayu ya jelasnya band mah ada hayang gitu nya mun session ge da wajar lah jelema butuh duitnya ya dihajar wae gitu. Ya betul. Cuma butuh duit. Ya pasti gitu. Mana mau duitan hayu wae yang penting kan urang kan menang pengalaman oge. Oke. Eta sih nu urang simpulkeun oge urang main musik hayang jeung kepuasan diri orang sorangan atau hayang ngincar duit gitu. Atau aya dua sisi itu ya. Berarti intinya kalau misalkan si session player ini hanya untuk kepuasan diri artinya nggak dibayar nanti yang gawe karena gitu. Seperti pekerjaan sekarang ya gitu jadi menurut orang mah duit mah pasti nuturkeun orang ka mana. Wah poin halus ya duit pasti nuturkeun orang ka mana-mana orang main musik teh dibayar oge nya bae tapi orang menangkan pengalaman gitu pengalaman ti orang main jeung batur orang mainkeun jeung instrumen orang sorangan kumaha kan pasti menang ilmu lah drum di ruangan ieu kan pasti menang ilmu walaupun orang teu dibayar ge lah kan eta menang pengalaman penting mah duit nuturkeun jeung pengalaman ge eta ge duit yang tidak berharga gitu yang tidak ada nilainya lah pengalaman ya pengalaman ya tapi nya dalam berbagai perjalanan oge ya kayak kudu milah-milah oge eta duaan eta teh. Iya loh. Ya, misalkan orang geus keadaan jago pisan nih, misalkan Ariel contohnya eta mah. Urang yang main teh dibayar ya asa embung gitu. Ya gitulah. Karena kita udah punya value di situ. Benar. Gitu. Oke. Kesulitannya di session player apa? Kesulitannya harus menyocokkan karakter urang. Itu yang susah. Nya jeung karakter urang main urang jeung batur eta. Sedangkan urang kan mainna misalkan atul main drum eta. Ieu urang atul euy cenah. Urang hayang diisi part iya yang diisi fill in kieu tapi orang mikir ieu orang kerja di session orang teh menang macam-macam gitu di musikna gitu sih eta paling terberat teh kudu nahan ego orang ameh kawin si musikna teh gitu kan kawin musikna hungkul tapi arurang lagi lah sebagai player ge kawin gitu berarti session player cocoknya karya self control nya asli eta mah eta pisan orang setuju tentang kontrol diri gitu eta ge ngasih menurut orang mah eta ge sebagai dasar eta ge dasar jadi session emang kontrol diri kontrol apapun juga di session. Menarik pisan sih session player tapi ya orang kesulitan sih di situ masih banyak kayak karena yang pertama orang session player baru di wedding aja berarti itu pun orang mengalami beberapa kesulitan bro. Di mana tadi aransemennya? Ya, mungkin karena orang awalnya basic mungkin ya tapi ya. Yang orang rasain mungkin karena basic awalnya orang tuh di band. Band yang orang buat sendiri dengan lagu orang sendiri, dengan keinginan orang sendiri tuh diskusikan. Tapi ketika orang main di wedding memang ada diskusi musik. Cuman ada di hati orang tuh yang nggak bisa kontrol. Kebayang tuh. Jadi pas orang tampil juga jadi apa ya? Jadi down pisan jadi orang pernah main di wedding session player. Lagu nggak sampai satu lagu. Karena di pertengahan orang salah. Wajar lah salah mana pasti aya wae. Ya. Si si vokalisnya ini dia
ya kan kalau di musik mah kode untuk menyelesaikan lagu ada ya. Kode-kode gitulah ya. Ada. Kita ngerti lah ya maksudnya ya. Nah, ngedoin ke situ. Akhirnya lagu beres aja udah. Dari situ orang turun panggung aja. Nah, turun panggung teh. Down orang didinya. Terus teman deui. Main lagi cuman di lagu keberapa gitu. Orang langsung ke belakang dulu, orang nenangin diri dulu. Orang salah. Dari situ orang mulai down. Oh, kieu rasanya gini ya. Main sama ibarat orang baru. Bukan orang baru sih. Ini orang teman orang juga sebenarnya. Cuman maksudnya nggak sefrekuensi lah gitu dengan yang orang pengen gitu. Intinya kan orang nggak self control, orang artinya jelek kan. Kalau orang self control orang bagus kan kayak tadi mana bilang orang ya udah nerima aja inputan dulu orang masuk. Nah orang belum bisa gitu waktu itu. Terus ditambah itu kejadian pertama ya, itu di wedding. Terus yang kedua tuh di cafe. Itu sih bukan season player maksudnya karena orang yang dapat cube ya. Cuman orang bawain lagu-lagu top 40. Terus itu season player nggak sih? Nggak tahu orang bilang. Nah di situ teh orang nggak bisa bawain requestan si audiens. Karena orang bawain lagu-lagu yang orang suka. Dari situ orang down juga. Iya. Makanya dari situ orang anjir orang nggak bisa ya main cafe. Orang punya trauma di situ. Untuk wedding pun anjir kayaknya mikir keras gitu, mikir 2 kali untuk bisa main wedding. Tapi nanti tanggal 10 orang main wedding lagi rencana. Tapi dengan yang orang pengen gitu. Maksudnya orang nggak mau lagi megang keyboard. Orang pengennya di gitar gitu. Kalau di gitar ayo lah gitu. Gitu kan. Jadi cenderung nantinya itu ketika orang main di season player cenderungnya main aman aja deh. Main aman lah, ngerti lah maksudnya ya. Nggak ada warna-warna orang atau gimana. Mending gitu. Itu pun untuk di tanggal sekarang karena sebelumnya orang ada pengalaman tadi gitu. Jadinya ya cara musik sih jadinya beda aja. Kepuasan nggak dapat. Ya pasti. Kepuasan nggak dapat uang pun nggak puas. Kan di wedding kan dibayar. Tapi nggak puas aja udah. Makan hajatan pun ya beri kepikiran ya masalah tadi anjing orangnya kadang sok itu aslinya kadang tegeda gitu orangnya kadang sok itu gitu kadang ya orangnya ya ratusan atau ribuan kali salah sih mun keur main additional ya itu pengalaman buruk orang di season player ya gitu ya pengalaman manisnya juga ada banyak asli ketika orang bawain lagu-lagu orang terus di kafenya itu si audiensnya itu nge-request yang orang suka juga gitu. Bener-bener. Karena si kadang audiens juga suka ini suka barbar ada ya audiens sih beda-beda tipe ya. Ada audiens yang tahu ketika orang bermain wah gimana tipe lagu-lagunya kieu. Jadi nge-request diri sesuai gitu. Tapi ada juga yang ngerti lah gitu. Ini ya gitu. Ya no, tadi poin eta urang tadinya musisi kudu bisa orang sepakat sih bisa kabeh genre. Yang pertama wawasan berarti ya harus diperpanjang perbanyak. Terus yang kedua tuh kita harus rendah hati nerima inputan gitu ya. Terus yang ketiga attitude ya latihan ya, artinya kita jangan ego gitu ya. Terus yang keempat latihan gitu ya itu lah yang harus disiapin sama season player versi kita berdasarkan pengalaman pribadi. Ada yang menyakitkan, ada yang membahagiakan. Oke. Mungkin yang menyakitkan mungkin main gagal dibayar gede ya. Orang seberapa kali salah dicarekan ke vokalisnya. Kudu barudak bena. Bro, iya, soalnya contoh di kafe kan akustik ya. Emang ada sih yang band, tapi kan kalau waktu orang mah akustik ya. Termasuk wedding. Wedding kan cenderung jadi kalau ada kesalahan tuh kadangnya pisan gitu dah. Komo drummer nu salah kadangnya pisan. Ya, harus diperbanyak latihannya tadi saya. Karena latihan mah kayaknya untuk latihan mah walaupun orang pintar juga latihannya perlu ya. Perlu atuh. Bisa. Karena latihannya bukan IQ ya, lebih ke skill ya. Lebih ke skill. Ibarat bayi ge kan bisa lempang heula edan. Latihan heula sebenarnya. Jadi ayo kita latih skill kita yang ingin bergelut di musik. Di session player itu juga wajib sih. Ya. Ada apa aja sih peran-peran di pekerjaan di musik itu session player?
Musik arranger, musik komposer, kayak Nah, gitu. Mana kita nanti bahas itu aja ya. Betul. Next time ya. Mungkin next time bakal ngebahas tentang songwriter, apa itu musik arranger, apa itu komposer, ya kan? Ada apa lagi? Ada Itulah. musik production gitu ya. Ya, sampai ke distribusinya berarti ya. Bagaimana dari zaman ke zaman perubahan-perubahan yang ada di lingkungan yang ada di Indonesia mungkin khususnya ya, karena dulu kayak jualan kaset sekarang udah enggak. Benar. Terus kedepannya kita mungkin harus kayak gimana supaya kita bisa tetap menyalurkan karya-karya kita ya. Asli. Itu butuh pisan asli. Butuh pisan. Karena sekarang orang aja bingung. Masarnya di Spotify dapat duitnya dari mana? Nah, eta masih can aya edukasinya. Harus ada edukasi. Benar. Kan arah channel kita ke sana. Dengan narasumber yang lebih berbobot daripada ini. Bron, thank you pisan, Bron. Siap. Kita udah ada beberapa judul nih, Bron nih. Panjang kita ngobrol lagi tadi. Kan jam berapa? Sekarang jam 12:30 anjay, hampir jam 1. Kita ngobrol dari jam 9. Oke, thank you, Bron. Thank you. Nanti kalau bahas musik lagi kan lebar Lebih lebar orang lagi. siap orang siap jadi yang balik nanya ke si orang jadi MC-nya ya. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol panjang karena podcast itu bukan interview. Podcast itu udah ngobrol apa sih sebenarnya. Nah, ngobrol kata kalau balelo dan lain sebagainya, guys. Oke, thank you buat semua. Ini episode perdana sebenarnya. Tapi udah jadi beberapa judul, beberapa konten. Ya, kita tutup dulu deh. Orang channel apa tutup naon nggak bukan lagi channel apa. Kata channel mana naon ngaranna? Channelnya Halaman Musik Indonesia. Halaman Musik Indonesia. HMI. HMI kan. Nah, Bener. Nah, sini. Halaman Musik Indonesia. Halaman Musik Indonesia. Oh iya gitu.